Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala siyama Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, pada salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam hari ini, pada saat ini, bahkan pada minggu ini, kita masih diberi Allah suatu kekuatan iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama kita bersyukur kepada Allah nikmat umur yang panjang. Oleh sebab itu, di Ramadan ke-28 ini baru kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita Ramadan sudah puasa 27 hari, sholat tarawih pada malam hari ini yang ke-28 hari. Kalau kita 29 hari, berarti hari ini hari Senin Lebaran. Oleh sebab itu, insyaallah kita sama-sama berdoa di penghujung bulan Ramadan ini, kita banyak-banyak meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada malam hari ini, saya ditujuk masalah temanya itu perpisahan di bulan Ramadan. Yang namanya perpisahan, Bu, ada perpisahan sedih, ada perpisahan gembira. Kalau kita berpisah dengan bulan Ramadan, banyak sekali sejarahnya. Kenapa kalau kita sebagian kita kalau berpisah di bulan Ramadan kita gembira? Kenapa gembira? Namanya bulan Syawal. Karena bulan Syawal hari Lebaran. Yang lebih hebat lagi, Pak, ada kudingotu Dios mayang laida wasola ida, tahu-tahu pada tanggal 1 Syawal dia dalam sholat itu dia di belakang imam. Ala kehebatnya di bapak ini. Wasola ida, sola ida, pas hari raya ayo dina di belakang imam bawa serban siko. Ala kehebatnya makam juga baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita untuk di penghujung bulan Ramadan ini, terutama ibu-ibu, saya pesankan jangan terlalu repot-repot, Bu. Jangan, terutama emak-emak itu yang nyusah. Emak apa? Emak subah. Emak subah ini 8 jam atau 12 jam yang nyusah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, untuk di penghujung bulan Ramadan ini Rasulullah SAW berbicara dengan Siti Aisyah. Wahai Aisyah, perbanyaklah kau berzikir di penghujung bulan Ramadan. Perbanyaklah kau beribadah di penghujung bulan Ramadan. Kenapa ya Rasulullah? Karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Lantas Rasulullah keluar rumah pada waktu itu. Keluar rumah, duduklah di bukit, seperti bukit. Menangis Rasulullah SAW. Di penghujung bulan Ramadan berkisar 3 hari lagi Rasulullah menangis. Pada waktu itu Jibril turun. Ya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Wahai Jibril, saya tidak tahan dengan perpisahan di dalam bulan Ramadan. Apakah umur saya akan bisa ketemu di Ramadan yang akan datang ataukah tidak? Makanya saya menangis ya wahai Jibril. Dan tangisan saya ini ya Jibril, khawatir umatku di kemudian hari
Begitu selesai Ramadan, yang tadinya hobi menjudi balik lagi menjudi, yang tadinya mengumpankan orang balik lagi mengumpankan orang. Makanya dengan Ramadan ini khawatir saya wahai Jibril kalau Ramadannya sia-sia saja. Makanya menangis, wahai Jibril, perhatikan bumi dan langit ini selalu menangis dengan perpisahan di dalam bulan Ramadan. Dia Jibril, seandainya umatku tahu isi hikmah di dalam bulan Ramadan ini, mungkin umatku minta 3 bulan yang akan datang Ramadan lagi, selama 3 bulan. Tapi umatku tidak tahu, wahai Jibril. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, perpisahan di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak lihat sejarah, Ali bin Abi Thalib menemui Fatimah. Wahai Fatimah, di penghujung bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita bersedekah. Kenapa ya Ali? Kita bersedekah di penghujung bulan Ramadan ini. Berapa banyak orang-orang yang miskin yang memerlukan uluran tangan kepada kita. Maka Fatimah mengambil kurma dengan gandum di Fatimah kita di sebelumnya di penghujung bulan Ramadan. Abdul sedekah di Ramadan. Yang lebih afdal kita sedekah di dalam bulan Ramadan. Kenapa dikatakan lebih afdal di dalam bulan Ramadan? Karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya di dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu ada 5 hikmah yang terkandung apabila kita melaksanakan ibadah puasa. Pertama, hikmah pertama kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan iman dan takwa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sebesar, kata Rasulullah, sebesar 84 tahun, lebih dari 1000 bulan dia beribadah. Yang kedua, setelah datangnya bulan Ramadan, ada bulan-bulan keistimewaan yang disebut dengan bulan Lailatul Qadar. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, yaitu bulan terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam yang ganjil, terutama malam Lailatul Qadar, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan takwa kepada Allah, diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Yang ketiga, barang siapa yang berpuasa, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ada yang 70 kali, bahkan 700 kali pahalanya. Oleh sebab itu dalam hadis baginda Rasul, kullu amal ibni Adam lahu idasyam fa innahu li wa najzibi. Setiap amal anak Adam untuk dirinya illa siam, kecuali puasa, karena puasa aku yang membalasnya, kata Allah. Oleh sebab itu ibadah puasa ini disebut ibadah syiriah. Kenapa dikatakan ibadah syiriah? Ibadah yang tidak nampak. Kalau kita haji nampak, kalau dia sholat nampak, terus kalau dia bayar zakat nampak, ibadah yang nampak, dia berzikir nampak. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah syiriah yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah. Yang keempat, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya, yaitu dengan melalui pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin rahimahullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di penghujung bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga jangan sampai kita tidak ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Kita selalu berdoa kepada Allah, insya Allah kita ketemu di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahullah. Kemarin saya tugas di Masjid Al-Ikhtirafat. Jadi betulan di situ bilanya tua juga dan ngaku ibu loh, ngaku soal lah lesu la ilaha illallah wa syarika jam 10 juga balik gitu. Ngaku iya ngaku orang tua itu yang muda. La ilaha illallah wa syarika lahu
silah dia yang mundur. Terus imamnya juga tuh ibu itu tuh ngomong, Pak Ustaz kata main bapak itu katanya imam ngaku aja ya duanya mana imam ya imam Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa bu balik? Jam 9 lebih Pak. Lah udah ngaku kalau dia naik imam tuh lah terserah yang muda-muda dikit ya. Itu di masjid itu. Alhamdulillah ibu promokan pagi. Promokan Melayan. Ya di pagi dengan Bapak silakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, itu tergantung dari imam. Kalau imam itu cepat sakit pinggang gitu. Mau sakit pinggang cak ada kaki lagi ke Madinah. Imam lambat itu sakit lutut. Jangan yang benar. Jadi yang benar itu sedang-sedang beda. Jangan juga cepat, jangan juga lambat. Ini namanya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini kita jangan banyak ghibah. Kalau kita banyak ghibah, sia-sia pahala kita. Ghibah mana? Membuang lagi, kurang pahala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus dalam beribadah sholat tarawih kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah akan ketemu di Ramadan yang akan datang.